Oke, sebentar ini apa sudah terlihat? Ya, Sudah, Kak. Oke, saya ke file. Sebentar saya ke filenya dulu. Oke, sudah jelas ya. Ya, jadi saya perkenalan juga. Tadi saya belum memperkenalkan diri. Jadi salam kenal teman-teman semua. Nama saya Michael Victor Senipar. Dan sedikit rekam jejak saya. Jadi saya termasuk orang yang sangat percaya pentingnya pendidikan. Dan saya sangat beruntung selama hidup saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Baik itu pada saat saya SMA, dulu saya SMA di Sekolah Pelita Harapan, sekolah swasta di luar Jakarta di Tangerang. Saya bisa bersekolah di sana karena beasiswa. Kemudian S1 saya di Korea, di Universitas Yonsei, dan di sana juga saya beruntung bisa dapat beasiswa, beasiswa penuh dari kampusnya. Kemudian saya dapat biaya hidup dari perusahaan Samsung melalui Samsung Foundation. Dan setelah saya lulus kuliah S1, saya kembali ke Indonesia. Itu tahun 2012, jadi sudah 14 tahun saya di dunia kerja sebenarnya. Baik itu di pemerintahan, saya dulu pernah kerja di Pemprov Jakarta, di Pemprov NTB, di dunia politik, dan terbaru sekarang saya juga mengurus olahraga ya di Federasi Futsal Indonesia. Dan kebetulan sekali saya juga eh, berencana untuk kuliah lagi dan sudah diterima di Stanford University untuk mengambil program Master of Business Administration (MBA). Dan juga beruntung, saya juga bersyukur sudah mendapatkan beasiswa juga dari LPDP. Jadi rencana bulan Agustus ini akan berangkat. Selain diterima di Stanford, ini juga mungkin tambahan konteks, saya juga diterima di Harvard untuk program Public Administration (MPA), di MIT untuk program MBA juga, dan di Melbourne University untuk program MBA. Nah ini kalau mungkin ya yang saya sebut yang diterimanya, yang nggak diterima juga ada. Saya daftar di University of Pennsylvania, nggak diterima gitu kan. Atau di Harvard saya daftar yang MBA-nya nggak diterima, tapi di MP-nya diterima. Jadi ya mungkin saya highlight-nya yang berhasilnya, tapi sebenarnya cerita-cerita kegagalannya juga ada gitu ya. Eh, Termasuk beasiswa juga sama. Saya daftar Australia Awards, sudah sampai tahap wawancara tapi tidak dapat. Kemudian daftar LPDP dapat kira-kira gitu. Jadi mungkin satu pembelajaran dari pengalaman saya ini dalam kita mengejar kampus impian ataupun beasiswa, jangan cepat patah hati atau patah semangat pada saat impian kita itu tidak langsung tercapai. Tapi kita bisa, ya tentu perlu bisa punya semangat dan kegigihan, tidak mudah menyerah, mencoba terus, atau mungkin bisa juga bukan berarti yang kita awalnya tuju yang harus kita dapat gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya, kalau tarik mundur ya, dulu saya waktu S1 eh, ke Korea Selatan, sebenarnya waktu saya daftar, impian saya itu ke Amerika S1-nya, bukan ke Korea. Dan saya waktu itu ingat waktu saya masih SMA kelas 3, saya daftar karena saya cukup ambisius ya waktu itu. Saya daftar ke universitas-universitas di Amerika, saya daftar 15 kampus. Jadi daftarnya banyak. Dan dari 15 kampus itu katakan setengahnya diterima, setengahnya tidak diterima. Dan dari yang menerima pun yang kasih beasiswa ada sebagian tapi tidak ada yang kasih beasiswa full. Sampai akhirnya suatu hari ada kampus dari Korea datang ke sekolah, lagi paparan, dia lagi promosi, namanya Yonsei. Kemudian saya tertarik mendaftar, saya coba dapat. Nah, kira-kira gitu. Jadi, atau mungkin S2 juga sama. Saya sejujurnya rencana S2 itu setelah lulus S1 mau langsung S2. Dan saya waktu itu daftarnya sebenarnya sekolah hukum di Amerika. Programnya hukum, bukan bisnis. Tapi ya singkat cerita, karena perjalanan hidup membawa saya ke urusan-urusan lain, saya kerja dulu dan akhirnya tidak jadi sekolah hukum. Dan sekarang malah ambilnya program bisnis, kira-kira gitu. Jadi saya harap pengalaman saya bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman bahwa em, mencari beasiswa ini bukan proses yang instan atau pasti langsung berhasil ya. Pasti ada jatuh bangunnya, ada repotnya, ada susah-susahnya juga gitu. Tapi dengan ada forum ini, dengan ada teman-teman yang saling bisa menyemangati, ada keluarga yang mendukung, harapannya teman-teman juga terus termotivasi. Nah, satu poin lagi saya juga tadi lupa sebutkan, paparan saya ini 100% dibuat oleh AI. Jadi saya sebenarnya eh, 1 jam yang lalu, ya, tentu saya udah persiapan gitu ya, saya udah mikir, tapi saya orangnya nggak jago bikin paparan. Jadi saya cari tahu AI apa yang bisa bikin paparan cepat,
terus ada rekomendasi Gamma gitu kan, saya pakai aplikasinya. Kurang dari 5 menit saya masukin promptnya, saya pengen ada 10 slide, slide-nya ini, kemudian langsung jadi gitu. Nah, relevansinya apa buat teman-teman? Kenapa saya cerita ini? Kita ini sudah di era, menurut saya beda sekali dengan 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang lalu. Sekarang ini sedang terus terjadi transformasi teknologi yang sangat signifikan, di mana AI itu akan sangat mempengaruhi cara manusia bekerja. Bahkan bikin paparan PowerPoint seperti ini, nih, ada 10 slide. Ini bener-bener AI yang bikin nih, bukan saya yang edit gambarnya, bukan saya yang bikin teksnya. Ya saya ada edit mungkin cuma beberapa kata aja di atas gitu. Tapi kaitan dengan teman-teman yang ingin berkuliah lagi atau persiapan beasiswa atau persiapan mendaftar sekolah, saya sangat menyarankan teman-teman juga menggunakan tools yang ada untuk mempersiapkan diri. Ya, tentu bisa dengan mendengarkan mungkin orang seperti saya yang sudah menjalani, dapat pengalamannya gitu kan. Tapi sebenarnya semudah tinggal punya aplikasi game ini gitu kan, atau cloud atau apa, dan tanya gitu, tanya di aplikasi-aplikasi AI tersebut bagaimana cara persiapan program ini. Saya ingin tahu lebih jauh tentang kampus ini, dan AI itu akan dengan sangat cepat bisa memberikan informasi yang eh, akan sangat relevan untuk teman-teman mempersiapkan diri. Jadi itu sedikit disclaimer ya, catatan bahwa era kita sudah berubah gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak segera beradaptasi dan memanfaatkan tools-tools yang ada. Nah, kembali ke paparan yang dibikin oleh AI ini. Oke, bagaimana bisa diterima di kampus-kampus top? Dan ini mungkin saya konteksnya kan kampus di luar negeri ya. Tentu kalau ada yang punya impian melanjutkan S2 di dalam negeri atau di berbagai kampus, saya pikir banyak konsepnya juga tetap berlaku begitu. Nah, yang pertama adalah eh, ini sudah pasti ya, adalah catatan akademis. Catatan akademis. Ya, tentu ini nasihat umumnya gitu ya, bahwa oh kalau mau mendaftar S2 atau S3 ya pasti IPK kita di S1 cukup baik gitu kan. Atau mungkin kelas-kelas yang kita ambil pada saat S1 dulu juga menunjukkan kelas-kelas juga yang kompetitif gitu kan, atau yang memang menunjukkan ada riset yang digunakan di dalam gitu, atau bahkan ada mata kuliah yang ada sisi kuantitatifnya kira-kira gitu. Nah, kenapa ini poin yang penting? Karena pada saat kampus-kampus melihat pendaftar, dan banyak sekali kampus, apalagi kalau kampus-kampus yang terkenal ya, itu menerima pendaftar itu sampai ribuan pendaftar. Jadi mereka pasti untuk bisa memilah memilah para pendaftar-pendaftar ini, sesederhana melihat transkrip nilai dari semua pendaftarnya, dan juga melihat CV yang disubmit. Jadi bayangkan teman-teman kalau katakan saya ini seorang eh, staf di bagian penerimaan kampus. Di meja saya ada 5.000 pendaftar. Saya cuma bisa terima 500 atau 1.000 kira-kira gitu ya. Dan waktu seleksi kan nggak banyak. Otomatis apa? Otomatis saya terpaksa harus mencari indikator-indikator dari dokumen yang ada, yang mana dengan cepat saya bisa simpulkan kayaknya yang ini lebih baik deh daripada yang itu gitu. Atau yang ini yang kita panggil wawancara. Dan salah satunya apa? Ya ini suka tidak suka, ya kita harus mengakui bahwa rekam jejak akademis itu juga salah satu indikator yang dilihat. Nah, terkait dengan ini, saya juga ingin menyampaikan inilah kenapa kita mungkin di sini ada yang masih kuliah. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang masih kuliah satu atau apa. Kita juga jangan menganggap remeh apa yang sedang kita jalani, walaupun rasanya oh ini kan cuma semester awal atau semester kesekian gitu kan. Oh saya mungkin belum fokus sekarang, tidak apa gitu. Karena apapun yang kita lakukan hari ini itu ada catatannya. Apakah CV kita bolong-bolong? Apakah pada saat kita kuliah juga bolong-bolong kuliahnya gitu kan? Itu akan terus kita bawa seumur hidup menjadi catatan. Jadi terkait dengan rencana kita S2 atau mencari beasiswa, kita harus memahami, menyadari bahwa membangun diri kita itu adalah suatu proses jangka panjang. Tidak ada jalan pintas. Jadi kita harus tahu bahwa setiap tindakan kita ada konsekuensinya, ada catatannya, dan akan turut menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Nah, having said that, maksudnya dengan saya sudah menyampaikan poin penting tersebut, saya juga tetap ingin memberikan harapan. Mungkin ada teman-teman yang merasa, oh, tapi saya dulu
mungkin kuliah S1-nya tidak serius, jadi ada kendala-kendala gitu. Apakah saya masih punya harapan? Masih ada. Jadi saya bukan bilang kalau dulu ada catatan-catatan kemudian tidak ada harapan sama sekali. Tetap ada, akan tetap ada. Dan bagi saya penting gitu untuk kalau kita mendaftar memahami kelemahan-kelemahan kita sehingga pada saat kita menyusun aplikasi baik itu di essay kita atau di surat rekomendasi kita bisa menutup atau menjelaskan hal-hal yang mungkin kurang sempurna atau hal-hal yang mungkin dalam tanda petik lemah di dalam aplikasi kita. Dan pada akhirnya aplikasi kita itu, nah ini masuk ke poin yang berikutnya, harus memberikan suatu narasi, compelling naratif, ada story-nya. Kalau saya dulu mungkin S1-nya kurang baik nilainya, aktivitas tidak banyak. Tapi sekarang saya mendaftar S2, mendaftar LPDP, mendaftar Australia Awards, memberanikan diri karena dari pengalaman saya dulu itu saya sudah banyak berubah, berkembang, saya sudah melihat realita dunia kerja, realita sosial, permasalahan sosial, memacu saya harus bisa mengasah diri. Jadi ada ceritanya. Jadi bukan berarti aplikasi itu ada kekurangan-kekurangan, tapi tidak bisa dijelaskan dan tidak ada narasi kenapa sekarang tiba-tiba berani banget daftar beasiswa. Padahal yang mau beasiswa banyak gitu. Nah, jadi PR kita tentu idealnya kita perkuat yang bisa kita perkuat. Tapi kalaupun ada titik-titik lemah di dalam aplikasi kita, ya kita harus bisa punya narasi yang bisa menjelaskan. Nah, yang ketiga, poin yang juga penting dalam mendaftar kampus-kampus yang baik, juga punya pengalaman leadership, punya pengalaman ekstrakurikuler atau mungkin pengabdian sosial gitu di organisasi, di komunitas. Kenapa ini penting? Karena tadi, kalau saya sebagai seorang evaluator, saya lihat semua essay, semua segala macam. Yang pertama akan kelihatan jelas IPK. Yang kedua bisa dilihat dengan jelas CV. Tapi kalau misalkan ada 2, 3, 10 yang CV-nya sama-sama bagus, meyakinkan, ceritanya sama-sama kuat, maka hal berikutnya akan menjadi pembeda apa? Kandidat yang mana, pendaftar yang mana yang menunjukkan dirinya itu lebih besar dari sekedar lembaran kertas ijazahnya. Artinya ini orang yang eh, punya komitmen untuk berkontribusi di komunitasnya, di masyarakatnya. Kalau saya sebagai universitas menerima pendaftar ini, dia bukan sekedar menjadi mahasiswa S2 program saya yang rajin, tapi dia juga akan membangun komunitas yang ada di program S2-nya. Nah, itu kaitannya. Jadi dengan adanya pengalaman leadership atau ekstrakurikuler yang teman-teman bisa buktikan dan yakinkan, tunjukkan, akan membuat kampus-kampus ini melihat, oh ini orang yang nanti akan memperkaya universitas kita, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai alumni ke depan. Jadi ada nilai tambah di sini, gitu. Dan yang terakhir ya tentu banyak kampus juga mewajibkan ada surat rekomendasi. Nah ini untuk memperkuat tambahan gitu kan. Karena kalau kita sekedar menjelaskan diri kita lewat essay dan lain-lain, ya pasti kan ada bias ya. Dan nggak salah memang kita diberikan ruang untuk bisa promosi diri gitu. Tapi tujuan dari surat rekomendasi juga memberikan perspektif tambahan gitu. Jadi ini saya rasa poin-poin yang biasa digunakan ya untuk mengevaluasi seorang pendaftar. Nah, kalau bicara ke wawancara, wawancara setahu saya tidak semua program S2 itu ada tahapan wawancaranya. Kalau misalkan pengalaman saya, misalkan saya daftar MBA itu ada sebagian yang ada wawancara, ada sebagian yang nggak ada wawancara. MPA yang saya alami selama ini nggak ada wawancara, jadi berkas saja gitu kan, habis itu baru langsung dikasih tahu diterima atau tidak gitu. Kalau beasiswa biasanya ada wawancara. Nah, tapi ya saya rasa dua-duanya sama lah ya, kalau baik itu daftar di kampus ataupun daftar program beasiswa, wawancara itu apa sih tujuannya? Kenapa wawancara matters gitu ya? Kenapa wawancara itu penting? Jadi seringkali tahapan wawancara itu menjadi alat bagi evaluator gitu, bagi yang mengevaluasi aplikasi kita untuk benar-benar melihat orang ini, pendaftar ini atau teman-teman semua yang mendaftar secara utuh. Atau kalau ini ada istilahnya juga final filter. Jadi kalau CV-nya kelihatannya oke, CV-nya bagus, IPK-nya atau secara akademisnya juga menjanjikan, misalkan ya gitu ya. Atau kalaupun ada bolong-bolongnya, tapi di essay-nya dia bisa menjelaskan, menunjukkan
bahwa dia sudah banyak berkembang gitu, bahwa dia layak diberikan kesempatan dan kayaknya cocok dengan kampus kita. Tapi ini kan kita belum kenal dan dengar langsung dari orangnya. Coba deh kita panggil wawancara gitu. Jadi wawancara itu kalau saya sih sering melihatnya sebenarnya kesempatan kita untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Lebih dari sekedar kata-kata tulisan. Apalagi era sekarang sekali lagi bahkan banyak essay itu pendaftar pakai AI. Ya, setahu saya sih ada kampus-kampus yang secara eksplisit bilang nggak boleh pakai AI, tapi era sekarang ya pakai nggak pakai AI nggak ada yang tahu juga gitu kan. Jadi menurut saya justru wawancara jadi lebih penting karena kalau essay sekedar baca essay, misalkan saya ya, sekali lagi saya dari tim penerimaan, saya kalau baca essay aja baca CV, CV pun sekarang bisa dibikin sama AI. Dan apakah benar autentik atau enggak, ya apakah yang diutarakan ini benar-benar dari hati atau enggak, ya kita nggak tahu nih kalau cuma baca essaynya. Makanya perlu ada wawancara. Dan yang mau wawancara ini bisa beda-beda. Kalau dari kampus, misalkan nih saya diterima di Stanford. Di Stanford program MBA-nya itu yang wawancara alumni. Dan setahu saya ada beberapa program yang lain juga yang wawancara alumni. Jadi kadang-kadang yang wawancara itu bisa jadi dari kampusnya langsung, dari bagian penerimaan, admission office. Kadang-kadang ada juga alumni yang diminta tolong oleh kampus untuk mewawancarai pendaftar. Nah ini plus minus. Kalau yang wawancara dari kampus, ya biasanya pasti eh, dia tidak kenal konteks kita sama sekali, dia sekedar memahami dari essay apa segala macam, ditanya kira-kira gitu. Tapi kalau alumni orang Indonesia yang wawancara gitu, ya pekerjaan kita seperti apa atau pengalaman kita seperti apa, pasti akan lebih mudah untuk bisa connect kira-kira gitu. Nah, eh, tapi satu poin juga yang penting soal wawancara. Kadang-kadang kita melihat wawancara itu seperti eh, keputusan akhirnya di wawancara. Seolah-olah yang menentukan kita diterima itu di wawancaranya. Setahu saya, betul wawancara penting, tapi bukan berarti wawancara itu adalah keputusan yang paling final gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bisa saja dari kampus itu pada saat dia membaca berkas kita, sebenarnya sudah mau terima kita. Jadi sebenarnya wawancara itu dalam tanda petik formalitasnya, artinya mau ngecek bener gak sih jangan-jangan ini orang tipu-tipu nih kira-kira gitu kan. Bohong-bohong nih, atau jangan-jangan dia aplikasinya dibikinin orang nih. Jadi bisa jadi sebenarnya kecenderungan kampus untuk menerima kita itu sudah kuat sebelum kita diwawancara. Atau sebaliknya, tapi setahu saya jarang jarang kejadian orang itu pendaftar ini tidak mau diterima tapi sengaja dipanggil wawancara. Kecenderungannya kalau sudah positif dipanggil wawancara. Maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman sampai ke tahap wawancara, sebenarnya chance-nya udah sangat tinggi. Karena secara berkas, secara makro dilihat menarik, makanya dipanggil wawancara. Tapi di wawancara ini ya tetap ada X faktornya ya, faktor X-nya ya yang menentukan kok ternyata setelah wawancara jadinya nggak diterima gitu atau jadinya diterima gitu. Nah ini kalau saya sih, setahu saya kalau di wawancara itu sebenarnya sudah tahap yang sangat bagus. Ya tinggal bagaimana kita memastikan dari aplikasi kita, dari essay kita, dari surat rekomendasi kita sampai ke kalimat yang kita utarakan di wawancara ini menjadi suatu keutuhan supaya yang ditangkap oleh pengevaluator, evaluator itu eh, ke- terkait dengan kita sebagai pendaftar melihat berhasil melihat kita secara utuh dan dari situ teryakinkan untuk menerima kita, kira-kira begitu. Nah, di wawancara, dan saya rasa ini relevan untuk program apapun ya. Ini masih bicara, kalau ini mungkin bicara konteksnya wawancara masuk ke sekolahnya ya. Biasanya itu pertama tentu pasti ada pertanyaan yang sifatnya pribadi ya. Artinya mau menggali tentang latar belakang kita, kerjanya gimana. eh, Bahkan di banyak wawancara itu pertanyaan pertama itu adalah ditanya, tolong jelaskan isi CV Anda. Atau mungkin bahasa Inggrisnya please walk us through your resume gitu. Jadi tolong jelaskan dari CV Anda, highlights dari semua pengalaman kerja Anda sampai ke titik ini, sampai ke akhirnya Anda mendaftar, kira-kira gitu kan. Jadi di wawancara pasti ada tahap di mana eh, siapa kita, biodata kita gitu kan secara garis besarnya itu diperdalam gitu kan oleh oleh pewawancara.
Tapi kalau udah lewat fase itu, jadi kalau udah lewat fase yang eh, ingin mengetahui kita secara umum, baru masuk ke yang lebih dalam. Masuk ke yang lebih dalamnya ini akan mau melihat kecocokan kita terhadap program yang kita daftar. Kecocokan kita terhadap program yang kita daftar. Misalkan contohnya saya misalkan daftar MBA eh, di Stanford University untuk masuk di tahun 2026. Nah, itu bisa dengan kalau kita mau dengan ini dengan sistematis membedahnya jadi tiga tipe pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah kenapa Anda mau daftar program MBA? Kenapa nggak MPP, MPA, atau Master of Arts saja gitu kan? Kenapa spesifik maunya MBA atau Master ada saya lihat ada yang daftar-daftar Master of Project Management, Master of Arts in apa kira-kira gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan kalau ya bisa bisa jadi ditanya secara langsung eksplisit kenapa Anda daftar MBA gitu kan atau kenapa Anda daftarnya MPP gitu kan. Nah, atau pertanyaannya nggak langsung tapi akan mengarah. Tapi saya yakin bahwa pewawancara pasti ingin tahu, ingin mendapatkan gambaran kenapa sih pendaftar ini mau daftar ke program kita nih gitu. Program bisnis kira-kira gitu. Elemen yang kedua adalah bukan cuma ke program ini, tapi secara lebih spesifik, kenapa mau daftar ke kampus ini? Misalkan, katakan saya University of Melbourne. Saya pasti kan bertanya, kira-kira yang daftar ini juga daftar ke University of Sydney nggak? Atau University of apalah di Inggris kah atau di Singapura kah gitu kan? Dan pasti kan kita bisa berasumsi ya pasti dia daftar banyak tempat. Kayaknya sangat jarang seorang pendaftar itu cuma daftar di satu kampus. Sangat percaya diri bertaruh diterima atau nggak diterima selesai gitu. Nah jadi pertanyaan yang kedua, elemen yang keduanya adalah kenapa sekolah ini? Kenapa mau ke Stanford? Kenapa bukan ke University of Chicago kira-kira gitu kan? Ya pasti pewawancara nggak spesifik sebut sekolah yang lain, tapi dia akan tanya kenapa sekolah ini. Artinya apa? Kalau kalau dari ada tipe-tipe pertanyaan seperti ini, yang kita harus bisa menjelaskan bahwa kita memahami sekolahnya. Kita sudah melakukan riset terhadap sekolahnya, bahwa di sekolah ini mungkin ada program ini, ada mata kuliah ini, ada profesor ini, ada institusi ini di dalamnya, research apa di dalamnya, yang membuat saya tertarik. Nah, itu kan juga bisa kita jelaskan. Nah, yang ketiga, why now? Jadi yang pertama tadi, why this program, why this school, why now? Kenapa sekarang? Kenapa nggak dulu? Misalkan nih, kalau saya kan tadi saya sempat jelaskan, saya udah pengalaman kerjanya belasan tahun. Terus saya daftar S2 sekarang. Nah, dari kampus kan bisa penasaran, kenapa Anda nggak daftar S2-nya waktu 5 tahun yang lalu? Anda kan udah pengalaman kerjanya banyak, 10 tahun, belasan tahun, kok baru daftarnya sekarang? Kenapa nggak dulu, gitu kan? Atau ada juga mungkin teman-teman baru lulus S1, tiba-tiba udah langsung mau daftar S2. Nah, ini kan juga pasti dari kampus bisa bisa jadi mereka ingin tahu kenapa mau buru-buru S2 sekarang. Why now gitu. Timingnya apa penjelasannya? Is it too early? Is it too late? Gitu. Kalaupun sebenarnya terlalu cepat, ada aja misalkan nih ada mahasiswa baru lulus S1 langsung daftar S2, langsung daftar MBA. Setahu saya sih biasanya susah diterima ya. Biasanya program-program professional school gitu ya, mereka akan mau ada pengalaman kerja. Tapi kalau ternyata bisa dijelaskan dengan baik dan meyakinkan, siapa tahu diterima gitu. Atau sebaliknya, program-program yang kalau dilihat sebenarnya yang masuk program ini kebanyakan usianya 25 tahun. Tapi kita udah usia 30 tahun atau lebih. Kenapa kita mau daftar gitu. Nah, ini juga harus bisa kita siap menjelaskan kalau ditanya. Dan biasanya akan ada pertanyaan yang ke arah situ. Why this program? Why this school? Why now? Nah, selain jadi kan tadi ada tipe yang pengenalan kita secara umum, kemudian ada yang spesifik terhadap program-programnya. Yang ketiga itu, dan kalau ini pertanyaan yang muncul baik di penerimaan kampus ataupun beasiswa. Kalau yang ketiga itu ingin lebih menggali karakter kita, ingin lebih menggali cara berpikir kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan eh, mencoba melihat pengalaman spesifik yang kita punya. Karena dari pengalaman spesifik yang bisa kita ceritakan, akan tergambarkan karakter dan kualitas kita sebagai individu, yang kemudian akan dinilai oleh si pewawancara.
Nah, jadi kalau kalau istilahnya itu behavioral questions gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu situasi yang kita alami dan bagaimana kita menghadapi situasi itu. Mungkin saya loncat dulu ke bawah, nanti saya balik lagi ke slide yang ini. Contoh ini, jadi pertanyaan ini bisa agak random gitu ya. Tiba-tiba ditanya, coba Anda jelaskan pengalaman hidup Anda di mana Anda pernah gagal, misalkan gitu. Dan apa yang Anda pelajari atau bagaimana Anda overcome, mengatasi, menghadapi, melewati kegagalan itu, gitu. Atau contoh pertanyaan lain, coba jelaskan keputusan yang pernah Anda ambil di mana banyak pertentangan, ada pihak-pihak yang nggak setuju. Atau coba jelaskan situasi kontroversial di mana Anda terpaksa harus memilih di antara dua pilihan. Jadi tipe pertanyaannya itu mereka pewawancaranya nggak tahu spesifik situasinya, tapi pewawancara interviewernya akan berasumsi bahwa kalau memang Anda punya pengalaman hidup yang menarik, kalau memang Anda orang yang punya kualitas yang cocok dengan program kita atau layak mendapatkan beasiswa, pasti Anda pernah melewati pengalaman-pengalaman seperti ini. Masa sulit, masa jatuh, atau mungkin keberhasilan tertentu. Nah, tolong ceritakan pengalaman-pengalaman itu. Dan dari kita menjawab pertanyaan itu, akan kelihatan kita ini tipe orang yang sudah merefleksikan eh, kejadian-kejadian itu dengan baik atau enggak. Apakah kita kita orang yang punya logika yang baik, kemampuan refleksi yang baik, kemampuan untuk berempati yang baik, itu akan tergambarkan pada saat kita menjawab. Nah, ini kan contoh-contoh ya. Di slide ini ada terlihat beberapa contoh. Kalau teman-teman tanya di AI, coba aja tanya di AI, berikan saya contoh-contoh pertanyaan behavioral questions, berikan saya 20 contoh, nah itu mereka AI bisa kasih contoh banyak, dan teman-teman bisa praktis dari sana gitu. Nah, tapi balik ke slide yang sebelumnya, kalau ada tipe pertanyaan seperti itu, ada satu metodologi yang bisa digunakan. Ini metodologi proven. Ini saya selama saya daftar program MBA, termasuk pada saat saya daftar ke Stanford gitu ya, ke Harvard, saya cari-cari di forum, saya cari tahu di YouTube, saya coba dengar banyak sumber-sumber dari counselor-counselor gitu. Mereka semua tuh punya istilah STAR. Metodologinya tuh namanya STAR. STAR. Nah, ini gimana caranya, cara kita menggunakan metodologi ini? Jadi pertanyaan tadi, itu pertanyaan situasi. Jadi kita memulai dengan menjelaskan situasinya spesifik. Misalkan, pertanyaan coba jelaskan keberhasilan yang paling Anda banggakan selama Anda bekerja di kantor pemerintah ini, misalkan. Sebenarnya kan kalau ditanya keberhasilan pasti ada banyak. Kalau ditanya pengalaman pasti ada banyak. Tapi kita harus secara cepat memutuskan satu situasi. Supaya kita jawabnya itu nggak ngambang. Oh iya, saya banyak keberhasilan-keberhasilan waktu saya kerja di kantor pemerintah sebagai ASN. Saya tapi selalu bisa memberikan masukan yang baik kepada bos saya. Sehingga semuanya itu keberhasilan bersama. Itu jawabannya ngambang. Nggak menjelaskan siapa kita gitu. Tapi dengan metodologi STAR, kita langsung establish, langsung set, langsung tentukan satu contoh situasi. Oh, pada saat COVID di Jakarta, ini kan saya mungkin pengalaman Jakarta ya. Pada saat COVID di Jakarta eh, baru mulai banyak sekolah ditutup, banyak bisnis ditutup. Saya sebagai ASN di dinas ini eh, dihadapkan dengan tugas harus mengevaluasi bagaimana menutup sekolah, kira-kira gitu. Misalkan ya, itu situasinya. Kemudian setelah situasinya dijelaskan, berikutnya apa? Tasknya. Oke, ada suatu situasi. Terus peran Anda apa? Peran Anda di dalam situasi itu apa? Oh, saya sebagai seorang kepala seksi atau mungkin staf apa, atau mungkin saya sebagai pemimpin, atau saya sebagai seorang mentor, atau sebagai apa, menghadapi situasi tersebut, eh, tugas saya mencari solusi. Tugas saya memberikan rekomendasi, kira-kira gitu. Tugas saya melerai permasalahan, misalkan gitu ya. Jadi ada situation, task, kemudian action. Jadi ada tugas, kemudian berikutnya langkah-langkahnya apa yang kita lakukan sehingga tugas tersebut terlaksana dengan baik, atau kalaupun tidak terlaksana dengan baik juga sebenarnya nggak masalah juga, misalkan kan kita menjelaskan karena bisa jadi pertanyaannya soal kegagalan gitu. Action kita apa? Nah, action itu apa? Focus on your decisions. Jadi di pertanyaan ini
menurut saya nih, dan ini menurut saya kok kalau di kampus-kampus luar negeri khususnya atau beasiswa-beasiswa internasional, kita harus bisa dengan gamblang dan dengan percaya diri menjelaskan keputusan apa yang kita ambil secara individu. Jadi bukan di situasi COVID itu eh, saya bantu riset Pemprov DKI kemudian mengeluarkan kebijakan ABCD. Enggak, bukan Pemprov Jakarta yang ditanya, bukan kebijakan kepala dinasnya yang ditanya atau atasan Anda, tapi Anda sendiri ngapain gitu. Jadi action ini harus spesifik action yang teman-teman lakukan langkah demi langkahnya. Tapi ini kan pasti pertanyaan singkat lah ya. Kalau ada situasi ini mungkin jawabnya 2 menit 3 menit. Makanya ini harus latihan gitu supaya supaya jago jawabnya. Kemudian yang terakhir setelah kita mengambil keputusan dan langkah-langkah itu hasilnya apa? Makanya ini metodologinya STAR. Situasinya apa? Peran kita apa? Langkah-langkahnya apa? Sehingga hasilnya apa? Sebenarnya bisa jadi ada S satu lagi refleksi. Ada result kemudian ada refleksi. Jadi kalau bisa jadi kan misalnya nggak belum tentu misalnya sempurna gitu. Tapi kita refleksinya bagus. Nah, itu jadi metodologi yang bisa teman-teman latih untuk menghadapi wawancara, baik wawancara untuk masuk di kampus ataupun wawancara untuk program-program beasiswa. Karena pertanyaan behavioral questions ini pasti banyak gitu. Dan ini tipe-tipenya itu bisa sangat spesifik nih. Mungkin wawancara baca CV kalian terus penasaran ini Anda pernah jadi bendahara di organisasi ini, ada nggak pengalaman Anda ngurus uang yang besar gitu misalkan. Nah, nanti kan pasti cara kita menjawabnya dengan metodologi STAR. Dan ini juga poinnya di bawah ini ada, nah ini sebenarnya AI yang kasih tahu nih ya, bukan saya, tapi ini menurut saya poinnya bagus juga gitu. Eh, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di wawancara, kita nggak harus terlihat sempurna. Lebih penting itu kita terlihat otentik. Kita terlihat sebagai individu yang utuh. Jadi jangan merasa jawabannya itu harus yang semuanya berbunga-bunga, bagus-bagus, yang nggak juga. Karena yang mewawancara teman-teman itu kerjaan sehari-harinya, makanan sehari-harinya itu wawancara orang. Jadi kalau kita jawab wawancaranya itu ngarang, ngibul, melebih-lebihkan, yang nanya ke kita nih, si bagian penerimaan ini, pasti bisa baca. Jadi kalau saran saya, memang kita bicara apa adanya, tapi ya juga bijak. Artinya apa? Jangan ambil situasi yang kita bicara apa adanya, terus nggak ada bagusnya. Yaitu berarti salah, kita yang salah memilih contoh kasus yang kita jelaskan gitu kan. Jadi kita pilih contoh kasus yang bijak, makanya kita perlu latihan supaya kita terbiasa dengan tipe pertanyaan ini. Tapi pada saat kita menjawab, jawab apa adanya, tujuannya untuk menunjukkan karakter kita. Bukan kita Superman, bukan kita malaikat gitu kan, tapi ya saya tahu ini situasi sulit, ada hal yang saya juga mungkin ada kesulitan yang saya hadapi, tapi saya overcome-nya bagaimana, ini kan manusiawi begitu. Jadi ada vulnerability-nya, ada self awareness yang kita tunjukkan, tapi di sana justru akan memberikan nilai tambah bagi kita. Nah, nah ini masuk ke poin yang ini ya, the power of being genuine. Artinya apa? Di wawancara itu kan kita diwawancara sebagai manusia. Karena sekali lagi, kita ini sudah masuk ke zamannya AI. Kalau bikin aplikasi cuma sekedar CV, cuma sekedar essay, sebenarnya ya ini bukan saya menyarankan ke teman-teman ya, tapi minta AI bikinin juga langsung jadi, kira-kira gitu. LPDP, apa jelaskan apa rencana kontribusi Anda untuk Indonesia maksimum 1.000 kata. Sebenarnya kalau mau pakai AI juga langsung jadi. Kita tulis promptnya. Ini CV saya, tolong dipelajari profil saya orang yang suka ini, saya suka bidang-bidang ini, saya mengambil kuliah ini. Tolong bantu buatkan saya essay untuk LPDP dengan pertanyaan seperti ini, maksimum 1.000 kata. Langsung jadi essaynya. Bagus lagi, nggak ada error grammarnya gitu. Ya, saya bukan menyarankan kemudian besok teman-teman essay bikin pakai AI ya. Kita harus bisa menunjukkan otentik, genuine, siapa diri kita nih secara utuh. Nah, tapi balik lagi poinnya, di tengah zaman yang sekarang serba AI, yang mana yang asli, yang mana palsu kan jadi lebih susah untuk dibaca. Tapi justru disinilah penting, dan saya yakin bagian penerimaan beasiswa atau bagian penerimaan sekolah, mereka juga akan lebih sensitif untuk mencari diri kita yang sebenarnya. Siapa kita gitu.
Dan wawancara, kalau wawancara kan nggak bisa pakai AI, makanya wawancara jadi elemen yang semakin penting lagi. Karena wawancara kesempatan kita menjadi diri kita sendiri. Bukan kalimat yang kita udah rancang, kita edit 10 kali, minta rekomendasi orang, minta AI review gitu. Tapi ditanya apa, kita jawab langsung. Itu kan nggak bisa dibikin-bikin. Nah, jadi yang harus dipersiapkan pada saat menuju wawancara, selain latihan, menurut saya tentu kan latihan supaya kita terbiasa, apalagi kalau wawancara bahasa Inggris ya. Jadi kan kita harus latihan gitu kan, supaya cepet jawabnya cepet, nggak nanti ngalor ngidul dan seterusnya. Tapi lebih dari sekedar latihan untuk wawancara, saran saya juga teman-teman perlu banyak merenung, refleksi lah. Kalau merenung bengong gitu, maksudnya refleksi. Karena di wawancara itu harapannya kita bisa memberikan kepada pewawancara diri kita yang sebenarnya, yang benar-benar punya tujuan baik, tujuan mulia, niat mau berkembang. Saya mau masuk ke program MBA di kampus Anda, saya butuh beasiswa karena saya ini mau berkembang. Saya punya pengalaman-pengalaman hidup seperti yang saya jelaskan di essay, seperti yang saya sudah utarakan di CV, kenapa saya gonta-ganti kerja seperti ini. Tapi saya mau berkembang lebih lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya mau jawab. Ada permasalahan-permasalahan di dunia yang saya mau berkontribusi, bisa jawab. Ada permasalahan sosial, permasalahan bangsa, permasalahan di kampung halaman saya yang saya mau bisa jawab. Itu kenapa saya mau kuliah, dan itu kenapa saya butuh beasiswa dari Anda. Nah, itu kalau kita renungkan, saya yakin perenungan yang ada di kepala, ada di hati kita, itu akan otomatis keluar dari mulut kita pada saat diwawancara. Itulah being genuine, gitu. Dan itu menurut saya lebih penting daripada sekedar, jangan juga nanti wawancara kita udah siapin kisi-kisi, oh kalau ditanya soal kerjaan, latihannya kita udah bikin template-nya. Kalau menurut saya wawancara nanti akan kelihatan kalau kita sekedar menghafalkan jawaban, nggak genuine. Tapi kita lebih baik memastikan kita memahami betul kenapa kita mau sekolah di sana, kenapa kita perlu beasiswa ini, untuk apa berikutnya. Jadi memang dari pikiran, dari hati kita tuh memang udah nyatu. Sehingga pada saat diwawancara, apapun pertanyaannya, kita siap nggak siap dengan pertanyaan itu. Pada saat kita jawab, keluar dari hati. Sehingga itu akan meyakinkan bahwa, oh ini orang yang memang benar-benar serius mau kuliah di tempat kita. Dia mau cari ilmu, gitu. Dia memang sadar dia ini masih kurang ilmunya. Tapi masalah di kota yang dia tinggal ini masih banyak. Makanya dia butuh, gitu. Nah itu ya, jadi don't perform, tapi bisa berkoneksi, karena wawancara ini kan juga ada orangnya. Nah kita juga harus ingat, dia juga manusia. Kalau jawaban kita menyentuh, bulu kuduk dia bisa berdiri juga. Kalau ada pengalaman hidup kita yang signifikan bagi kita, kita ceritakan, dia juga manusia yang punya empati. Pada saat dia mendengar cerita hidup kita, hati dia bisa tergerak juga. Dan justru dari hal-hal seperti ini, yang akan lebih membantu kita membuat si pewawancara dalam tanda petik tergugah gitu ya. Sehingga dia tidak melupakan kita, dia koneksi gitu kan. Dia bisa merasakan, ini orang orang serius ini nih, ini orang yang dia nggak mudah menyerah, dari pengalamannya. Wah luar biasa nih, kita mau orang seperti ini ada di kampus kita, orang seperti ini yang kita harus berikan beasiswa LPDP. Nah kira-kira gitu. Jadi connect harus, ya ya ini saya nggak tahu melatihnya gimana, tapi tadi kalau kita dari hati dan kita memang sudah merefleksikan kenapa kita mau mengambil langkah ini, kuliah dan seterusnya, orang bisa merasakan. Nah, khusus yang orientasinya mau ke luar negeri, ini juga bicara soal kita kan sebagai orang Indonesia. Beberapa universitas, beberapa negara, saya yakin mereka punya penilaian tersendiri terhadap pendaftar yang datang dari negara seperti Indonesia. Negara Indonesia ini kan ya sumber daya alamnya banyak, ekonominya terus tumbuh, negara besar gitu, negara demokratis. Nah, itu elemen-elemen yang akan membuat kita juga unik. Kita bisa membawa perspektif yang unik. Jadi saya rasa selain kita menjadi diri sendiri, eh, pada saat mendaftar ke universitas-universitas di luar negeri, juga penting bagi kita punya identitas keindonesiaan yang kuat. Karena saya yakin itu elemen keberagaman. Karena si pihak kampus, dia kan mau menyusun kelas. Katakan di program master dia ada 200 orang, mungkin 100 orang orang dari Inggris, karena ini kampus Inggris gitu kan. Tapi dia kan pasti mau pelajar internasional.
Mungkin ada dari Eropa, ada dari Asia Timur, tapi dari Asia Tenggara. Nanti dia pertimbangkan perlu juga nih kita orang menarik kalau ada dari orang dari negara berkembang. Apalagi negara berkembangnya Indonesia yang ekonominya besar dan lagi tumbuh pesat. Nah, jadi keindonesiaan kita pun juga perlu kita renungkan supaya terefleksikan pada saat kita mendaftar atau diwawancara. Dan juga show curiosity, ini juga biasanya kalau diwawancara itu ada kesempatan kita nanya di ujung ada apa ada pertanyaan atau kadang-kadang pertanyaan gini, saya pernah ditanya sama pewawancara, oke Michael, wawancaranya sudah selesai dari kami, kira-kira ada nggak pertanyaan yang saya lupa atau kelewatan belum nanya ke kamu? Jadi saya nggak tahu waktu saya dengar pertanyaan itu ini apa pertanyaan menjebak atau apa, tapi poinnya adalah kita dikasih kesempatan. Maksudnya mungkin si pewawancara nanyanya soal kerjaan terus, tapi dari kita sebenarnya ada elemen personal yang lain yang penting. Cuma karena ditanya soal kerjaan terus kita nggak ada kesempatan menjelaskan itu. Nah, jadi di akhir wawancara seringkali diberikan kesempatan bagi kita bertanya balik ke si pewawancara atau mengangkat topik-topik yang mungkin belum sempat terangkat di pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pewawancara sampai dengan selesai gitu. Oke, ini saya soalnya lihatnya paparannya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, tapi saya tanggung selesaikan tinggal 2 slide lagi. Bagaimana melatih kesiapan kita wawancara? Yang pertama riset pastinya. Nah, ini persiapan ini sebenarnya AI nih. AI yang langsung bikin nih apa aja yang perlu dipersiapkan untuk wawancara. Tapi saya setuju dan ini juga saya alami ya, riset. Kita harus mendalami soal sekolahnya, programnya dan kadang-kadang kita tahu nama pewawancaranya. Kayak misalkan saya waktu diwawancara yang program saya ini alumni kan yang wawancara, saya dikasih tahu namanya. Jadi saya bisa riset soal orangnya seperti apa gitu. Jadi saya tahu oh dia lamar kerja di pemerintah, pasti dia jiwa nasionalisnya juga begini. Jadi saya nanti narasinya juga lebih nasionalis, misalkan gitu ya. Jadi kita riset mendalam, kemudian ya tadi punya pengalaman atau terbiasa dengan cerita-cerita STAR tadi ya metodologi STAR karena pasti akan ada behavioral questions gitu. Kemudian mock interview pastikan kita praktis ya latihan. Ya saya rasa itu udah kalau dipersiapkan dengan baik, bisalah teman-teman akan bisa melaksanakan wawancara dengan baik. Jadi ini kalau dirangkum, why tadi ya, saya rasa banyak poin-poin yang tadi sampaikan itu ada pertanyaan why this school, why this program, why now, why you gitu kan. Jadi kenapa? Ini satu hal yang kita perlu banyak merefleksikan supaya pada saat ditanya kita bisa menjelaskan why us gitu. Kenapa kita perlu diterima? Dan juga ya menjawabnya secara natural dan yang menjadi diri sendiri pastinya. Baik, saya rasa ini paparan terkait dengan teknik-teknik menghadapi wawancara. Oke, mungkin kita bisa buka untuk sesi tanya jawab dulu ya sebelum nanti kita coba mock interview. Ini saya close. Sebentar. Atau mungkin boleh kalau ada yang mau diwawancara mungkin bisa dibantu oleh moderator. Mungkin tanya jawab dulu kali ya. Ya, Ada yang mau bertanya boleh langsung ngomong atau di chat ya. Mungkin aku mulai bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat. Kak mau nanya kalau kita ada gap year lebih enak jelasinnya apa ya? oke. Kalau ada gap year, ini gap year sekolah atau gap year kerja? Dua-duanya deh, mau saya coba jawab. Kalau gap year sekolah, saya dulu waktu S1 ada gap year 1 semester. Eh, Kalau di aplikasi saya sih, saya nggak menjelaskan sih ya. Tapi kalau saya mungkin karena pengalaman kerjanya udah banyak, jadi itu hal yang saya... Jadi dalam hal ini menurut saya eh, perlu kita bijak. Artinya kita menilai hal apa yang mungkin menjadi titik lemah atau pertanyaan yang kita perlu jelaskan lebih awal. Kita jadi mengantisipasi pertanyaan dari yang mungkin dimiliki oleh si pewawancara. Tapi kalau kita terlalu banyak mengantisipasi, jangan sampai kita malah jadi meng-highlight kelemahan-kelemahan kita atau pertanyaan-pertanyaan itu yang justru melemahkan narasi kita secara utuh. Jadi pada saat kita menyusun essay atau menyusun mungkin di wawancara, menurut saya sih tetap fokusnya ke strength kita.
Tapi kita juga harus mengantisipasi kalau ada titik lemah dari aplikasi kita yang mungkin muncul, bahkan beberapa kampus itu secara eksplisit. Misalkan ya, ini kalau yang ekstrim. Pernah nggak kita kena kasus, misalkan? Pernah nggak kita pernah kena tindakan disiplin dari kampus? Itu bahkan pada saat kita daftar aplikasi, itu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang kita harus jawab di aplikasinya langsung sebelum wawancara. Jadi kalau di luar dari itu, sebenarnya kita tidak harus menjelaskan satu persatu gap year apa kalau kalau saya sih merasa nggak harus. Tapi kalau misalkan nih kita lihat di CV kita ada bolong 2 tahun kerja, m- kalau usul dari saya sih tetap kita baiknya bagaimana jangan sampai ada bolong. Tapi kalau ada bolong yang signifikan, ya mungkin di essay atau dan saya yakin pewawancaranya pasti juga mau tahu sih akan tanya sih. Tapi kalau nggak ditanya ya kita mengantisipasi aja bahwa ya saya pengalaman kerja saya begini, ada masa di mana saya harus bantu keluarga dulu misalnya. Saya nggak tahu, tapi artinya harus bijak, jangan sampai kita justru membongkar pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan. Kita harus fokus ke strength kita, tapi ya kita antisipasi lah kalau sampai ada pertanyaan itu gitu. Oke, ini selanjutnya Niki mau nanya langsung. Hmm, Ya. Halo Kak Michael, saya Niki. Izin bertanya, mohon maaf saya off cam karena lagi nggak kondusif. Ini masih berkaitan dengan yang tadi gap year ya Kak ya. Kebetulan saya juga sedang career break dan rencana career break ini tuh akan cukup lama karena ada personal goal yang mau saya kejar dan ini juga berkaitan dengan penambahan kompetensi yang nantinya akan membantu saya di karir selanjutnya dan juga termasuk untuk mengajar S2 dan beasiswa ini. Nah, sebenarnya kalau untuk ya let's say 1 sampai 2 tahun karir break dengan misalnya tetap ikut pelatihan-pelatihan tanpa adanya istilahnya kerja sebagai apa ya full time employee atau misalnya ikut komunitas-komunitas gitu itu tuh sebenarnya masih make sense gak ya Kak karena takutnya nih itu jadi bumerang gitu apa istilahnya interviewer kayak loh kamu kan bisa ikut pelatihan ini kalau misalnya kamu masih kerja padahal nggak gitu gitu kondisinya. Terus yang kedua terkait esai nih Kak, rencana kontribusi dan juga kenapa sih alasan kita harus dapat beasiswa dan harus lanjut S2 itu tuh bisa nggak sih Kak kita tuh mulai dari small unit gitu misalnya kita lihat permasalahan di unit terkecil kita apakah itu di lingkungan kerja atau di lingkungan rumah kemudian untuk kontribusi apakah harus langsung untuk Indonesia gitu atau misalnya ya untuk lingkungan sekitar dulu atau untuk karir kita dulu mungkin cukup sekian Kak makasih sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaan Niki. Ya, yang pertama tadi soal gap. Em, Kalau saya kebetulan kalau saya orangnya suka beraktivitas ya. Maksudnya ada ekstrakurikuler, ada yayasan, NGO gitu yang saya terlibat. Jadi salah satu cara yang bisa digunakan idealnya itu memang tetap ada eh, suatu aktivitas bukan bukan pekerjaan full time, tapi tetap ada keterlibatan di suatu hal yang bisa masuk CV. Itu menurut saya cara mengantisipasi ya, cara mengantisipasi apalagi kalau bolongnya itu 1 tahun atau 2 tahun atau lebih gitu. Kalau nggak ada sama sekali di CV-nya bolong tanpa penjelasan, saya pikir eh, kan kita nggak tahu nih kalau kita dipanggil wawancara, dia tanya, ya bagus kita bisa jelasin. Tapi kalau ternyata kita nggak dipanggil wawancara sama sekali, atau bahkan di wawancara tapi dia nggak tanya itu, tapi sebenarnya ada pertanyaan itu di benak kepala penilai, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau di situasi ini, saran saya nih, bukan berarti ini selalu cara yang benar, tapi kalau saran saya, lebih baik kita meminimalisir hal-hal yang bisa menjadi pertanyaan dari penilai. Karena kita nggak tahu penilai ini akan tanya ke kita atau enggak, atau ada kesempatan kita klarifikasi atau enggak. Kalau kita ada kesempatan klarifikasi ya bagus, kita bisa jelaskan. Tapi kalau nggak ada, nanti dia berasumsi. Ini 3 tahun nganggur nih, misalkan gitu kan. Atau di CV-nya, ini kalau saya nggak tahu kondisinya ya. Atau di CV-nya juga, CV itu setahu saya tidak harus sekedar menjelaskan pekerjaan full time kontrak, kira-kira gitu. Jadi kalau ada aktivitas yang kita lakukan cukup lama, itu di CV bisa aja dijelaskan. Saya kalau lihat teman-teman saya di LinkedIn, mereka juga kadang-kadang tuh ada yang beberapa tahun, 2 tahun atau 1 tahun tuh ada menjelaskannya tuh. Jadi dia nggak tulis kerjaan, tapi dia tulisnya di tahun ini ada aktivitas pengembangan diri atau dia mungkin ya eksplorasi keliling Indonesia gitu kan, ingin melihat Indonesia lebih utuh gitu. Saya nggak tahu lah, tapi bisa aja dijelaskan.
Nah, jadi itu ya. Nah, saya sekali lagi nggak tahu kondisi spesifiknya, tapi kalau saya anjurannya adalah kita tetap cari cara meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul karena kita nggak tahu dia kasih kita ruang klarifikasi atau enggak. Nah, untuk yang kedua, tadi pertanyaan kedua soal kontribusi. Nah, saya sebenarnya setuju. Menurut saya, pada umumnya lebih baik kita bisa menjelaskan kontribusi yang konkret daripada kontribusi yang terlalu luas, mengambang. Oh, saya ingin Indonesia jadi negara maju, demokrasi kita makin kuat. Tapi ya itu ingin berkontribusi terhadap itu, tapi gimana caranya gitu. Jadi nggak dijelaskan detailnya. Menurut saya justru penjelasan yang akan lebih baik dan menarik itu kalau bisa dijelaskan langkah-langkah yang konkret. Oh, kalau saya akan berkontribusi dengan nanti kembali ke kampus saya, akan memulai program-program apa di kampus saya, karena kalau Indonesia mau maju dari sisi teknologi ini, maka harus ada riset-riset menuju ke sana yang dimiliki oleh kampus, dan sehingga memulai di kampus saya, misalkan seperti itu. Setahu saya justru kontribusi-kontribusi konkret yang spesifik itu lebih meyakinkan. Tentu kalau mau mengaitkan dengan narasi membangun Indonesianya, kita tetap harus ada beberapa kalimat atau kata-kata bahwa kontribusi yang kita spesifik melakukan ini supaya bisa menjawab pertanyaan yang dihadapi bangsa ini, kira-kira gitu kan. Tapi ya ini kan berat and depth ya. Kalau kita terlalu luas, nggak ada isinya. Justru lebih baik ada isinya, tapi kita tetap bagaimana di narasi esainya tetap menunjukkan kita punya pemahaman ada permasalahan yang lebih makronya juga. Tapi kita harus selesaikan yang mikro-mikronya dulu gitu. Oke, makasih Kak Michael. Ya, sama-sama. Ini yang tadi nanya gap year mau lanjut ya, Michael. Oke, ya silakan. Ya, Halo Kak Michael, sorry aku nggak bisa on cam ya. Oke, jadi situasinya begini. Jadi aku bilang gap year itu kurang lebih aku satu tahun yang lalu, 1 tahun kurang lah. Itu aku ada gap year, abis resign dari kerjaan karena ada personal reason lah. Aku jadi ada kerja juga, tapi kerjaannya itu dia nggak relevan sama karir aku sebelumnya, sama ya beasiswa yang aku mau apply. Jadi aku udah dapat LOE buat Master of Commerce, tapi yang kerjaan yang 1 tahun kurang itu sebelumnya tuh nggak sesuai. Jadi tuh kalau dimasukin sebenarnya nggak relevan. Makanya bingung kalau mau masukin itu di CV yang buat LPDP ini tuh lebih baiknya gimana ya? Soalnya aku emang ada Kalau boleh tahu LPDP. kerjanya di bidang apa? Jadi technically itu ke blue collar, tapi dia sebenarnya ada manajemen sih, tapi dia lebih ke blue collar. Oke, ya kalau menurut saya, sekali lagi saya nggak punya pengalaman jadi pewawancara PDP. Tapi kalau menurut saya relevan atau enggak itu bukan kita yang tentukan juga. Artinya kalau memang itu pengalaman yang memperkaya diri kita, di CV saran saya tetap dimasukin. Relevan atau enggak terhadap jurusan segala macam, menurut saya sih sebenarnya semua pengalaman itu nggak ada yang nggak relevan. Semua pengalaman hidup pasti ada relevansinya sebenarnya gitu. Tapi prinsip saya itu adalah lebih baik kita mengurangi ruang orang jadi bertanya-tanya, oh ini nganggur ngapain 1 tahun gitu kan. Lebih baik kita ada penjelasan. Kalau memang itu jadi pertanyaan, ini kok malah jadi kerja blue collar gitu ya. Ya setidaknya dia tahu bahwa kita tetap melakukan sesuatu dan ya menunjukkan itu adalah bagian dari proses pembentukan diri kita. Kalau saya sih melihatnya ya. Jadi bukan sesuatu hal yang kita eh, ini dengan konteks kalau pengalaman kerja kita nggak banyak ya. Kecuali kalau udah punya 10 tahun pengalaman kerja, ada 1 tahun 2 tahun bolong ya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita eh, misalkan Mas Rivaldo baru lulus kuliah 3 tahun pengalaman kerja tapi 1 tahunnya bolong itu kan jadi signifikan. Itu apa menganga gitu. Lebih baik ada penjelasan, kecuali memang nggak ada penjelasan ya udah itu apa adanya gitu kan. Jadi pertanyaan apa adanya aja gitu. Oh, berarti ya saya pengalaman kerja sih kurang lebih 3 tahun sih. Jadi abis 3 tahun itu baru bolong itu sih. Jadi lebih baik masukin aja ya. Ya ini kalau pendapat saya, tapi saya nggak tahu kalau ada mungkin bisa kita tanya ya juga, mungkin ada Iya, oke. referensi-referensi juga ya. Tapi kalau saya Thank you. rasa kalau memang itu kerjaan, ada keringat kita, ada hal signifikan yang kita curahkan, ya menurut saya sih ya dimasukin aja gitu. Kecuali itu hal yang kita malu menyampaikan gitu. Iya betul. Oke, thank you. Michael, ini mungkin sebelum yang bertanya langsung, saya mau lanjutin gap year ya. Banyak banget pertanyaan tentang gap year di chat. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan, misalnya gap year-nya hanya
volunteer tapi bukan pekerjaan formal bagaimana? Nah, untuk yang kuliah ada juga pertanyaan gap year-nya waktu itu hamil dan melahirkan sehingga kuliahnya berhenti sebentar tapi ada bisnis. Nah, itu seperti bagaimana? Kemudian ada lagi gap year yang jadinya menyebabkan kelulusan S1-nya telat. Ya, sekian. Ya, jadi saya rasa ini kan konteks gap year ini pasti ada banyak ya. Nah, sekali lagi, kalau pengalaman saya daftar S2 yang di luar negeri, itu di beberapa program itu, di aplikasinya dia ada pertanyaan spesifik. Apakah ada gap gap yang Anda mau jelaskan? Dan di sana kita dikasih mungkin cuma 100 kata bisa ngisi gitu. Nah, itu kalau di beberapa kampus yang saya pernah daftar, saya nggak tahu, mungkin nggak semua kampus ada pertanyaan itu, atau kalau di kampus-kampus negara tertentu mungkin nggak ada pertanyaan itu, atau di program LPDP nggak ada pertanyaan itu. Nah, memang saya ya nggak punya formulanya ya. Kalau nggak ditanya, apakah kita perlu jelaskan? Bisa ya, bisa nggak. Kalau kita menjelaskan malah makin ribet, mungkin memang baiknya nggak usah dijelaskan lah daripada dijelaskannya lebih ribet. Jadi kita artinya kita willing to take risk. Kita nggak ada penjelasan, tapi ada gap. Apakah yang menilai dokumen kita nanti melihat sadar dan melihat itu sebagai pertanyaan dan melemahkan atau enggak, itu resiko yang kita ambil. Jadi kan dalam hal ini kita memang jadi perlu bijak nih. Kalau memang ada penjelasan nih, ekstrimnya nih, kita benar-benar 1 tahun nganggur, misalkan ya. Ya, ya kalau kayak gitu ya mau apa? Kita mau nulis apa? Ya memang gap kosong gitu kan. Dan kalau itu dinilai ada pertanyaan ya, ya udah kita hadapin gitu. Tapi kalau misalkan volunteer, menurut saya itu justru masukin. Karena volunteer itu ada nilainya. Atau ada proses pengembangan diri yang dilakukan, ikut pelatihan apa segala macam, menurut saya kalau memang kita bisa masukin ya kenapa nggak dimasukin, karena itu justru memberikan sisi-sisi lain diri kita yang nggak selinear yang kelihatan kalau itu nggak ada gitu. Karena variasi-variasi itu kan keunikan yang bisa memperkuat kita gitu. Jadi kalau kita cukup yakin ini ada penjelasan yang baik, ada cerita yang baik, ya ya udah kita masukin aja. Tapi kalau kita ragu-ragu atau repot menjelaskan, mungkin memang baiknya nggak usah dimasukin gitu. Itu pertaruhan yang kita ambil. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin dengan Jufri mau bertanya langsung. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam, Pak Michael. Ya, malam. Maaf saya nggak nyalain kamera. Sebelumnya terima kasih atas paparannya. Saya nggak nyangka ternyata yang memberi paparan malam ini adalah Ketua Federasi Futsal Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, saya Jufri Manurung. Saat ini saya seorang analis hukum di kementerian. Saat ini saya ingin mendaftar ke beasiswa LPDP batch 2. Namun yang menjadi dilema saya itu sekarang saya sudah dapat LOE dari beberapa kampus. Cuman saat ini saya dilemanya antara memilih yang sesuai dengan bidang saya. Saya ingin mengambil Master of Law atau Master of Public Policy. Cuman yang saya pahami selama ini saat menjadi analis hukum, saya hanya mempelajari terkait produknya doang. Saya hanya mempelajari produk hukum tersebut. Saya belum mempunyai kemampuan untuk memahami bisnis prosesnya, cara membuat suatu produk hukum itu gimana. Cara kan saya tahu kan hukum itu kan sebenarnya produk ya. Sedangkan bagaimana hukum itu dibentuk kan sebenarnya itu bidangnya policy kebijakan. Jadi sepertinya daripada saya mempersiapkan 2 esai untuk Master of Law dan Master of Public Policy, sepertinya saya ingin memilih Master of Public Policy. Pertanyaan saya dengan saya memilih berpindah ranah kebijakan publik, itu menjadi kekuatan atau justru hambatan di mata LPDP? Mengingat saya telah menguasai produk hukum, tapi malah saya ingin memperluas pemahaman pada proses kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bang Jufri. Kebetulan saya juga sama. Jadi saya ini kan S1-nya ilmu politik. Kemudian karir saya kebanyakan di pemerintahan, di dunia politik, di dunia NGO, publik lah, sektor publik. Kemudian saya daftar LPDP-nya itu MBA, Master of Business Administration. Dan itu juga jadi pertanyaan oleh eh, pewawancara saya dari LPDP ya, juga nanya gitu. Eh, Sebelum saya daftar LPDP, sebelum ditanya sama pewawancara saya juga memang pada saat saya proses mendaftar kuliah, saya juga banyak jujur saya daftar dua-duanya. Jadi saya daftar program MBA, saya juga daftar program MBA. Artinya saya coba deh dua-duanya. Terus saya beruntung dua-duanya dapat dan memang saya jadi harus memutuskan.
mau ngambil MPA atau mau ngambil MBA. Nah, proses berpikir saya, dan ini bisa berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang saya punya keahlian, saya punya pengalaman, saya mau perkuat itu makin tajam. Tapi kalau saya nih ya, saya udah lama di sektor publik. Kalau saya belajar public administration lagi, kayaknya tentu pasti ada ilmu yang kita pelajari, tapi justru saya pengen dapat perspektif swasta gitu. Justru karena saya selama ini di sektor publik, saya penasaran kalau swasta berpikir itu bagaimana ya. Makanya saya ngambilnya business administration deh gitu. Dan pada saat ditanya oleh pewawancara LPDP, ya saya jelaskan itu. Karena ditanya kenapa kok ngambilnya bisnis nggak public policy, public administration. Ya saya jelaskan, eh, bagi saya kalau Indonesia mau menjadi negara yang lebih maju, harus ada keterkaitan antara pengambil keputusan kebijakan di pemerintahan dengan sektor swasta. Dan saya ingin menjadi penyembatan. Nah, itu kan jawaban kita meyakinkan. Jadi saya rasa pada saat daftar beasiswanya nanti, selama kita bisa menjawab dengan meyakinkan dan menunjukkan ada proses refleksi, deliberasi, keyakinan, dan kita punya visi kenapa kita mengambil langkah itu, saya yakin pewawancara LPDP juga akan melihat dan menghargai itu, dan itu tetap bisa menjadi poin yang plus, justru bukan bukan jadi poin yang melemahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Fauzia. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Kak, saya Fauzia Sabira. Ada beberapa pertanyaan Kak, untuk sesi ini. Yang pertama, saya mau menjelaskan bahwa saya rencananya mau daftar LPDP Batch 2 untuk skema non-LOA. Yang pertama, mau ngambil jurusan Forest and Nature Conservation di Belanda, di Wageningen University. Yang kedua, di University of Exeter, Inggris, ngambil Biodiversity and Conservation. Dan yang ketiga itu di University of Sheffield. Nah, di sini pertanyaan saya adalah, ketika kita membuat wawancara, baik itu esai kontribusi dan yang lain, apakah ketiga universitas ini ataupun jurusan ini harus dimasukkan detail, Kak? Atau cukup memang lebih menonjolkan untuk pilihan pertama? Kemudian yang kedua, di sini saya mau ngambil untuk skema prasejahtera untuk LPDP-nya, jadi masih bisa menggunakan TOEFL. Jadi rencananya karena saya belum punya IELTS, jadi saya pakai TOEFL. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa kalau untuk universitas ini, kalau yang di Belanda itu April tahun depan, begitu, Kak. Nah, saya tuh punya planning, kalaupun seandainya saya lolos, berarti saya akan ngambil IELTS lagi, atau nanti ketika ambil IELTS dan coba cari LOA dulu, baru daftar LPDP selanjutnya. Kira-kira ada masukan nggak, Kak, untuk skema saya ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Fauzia. Em, Pertama, kalau LPDP secara umum, sebenarnya LPDP kan juga ada info session, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan LPDP itu juga, saya beberapa kali ke kantor LPDP nanya-nanya, mereka sangat baik responnya. Ini sinyal saya baik ya? Nggak ini kan ya? Ya, Jadi, jelas. jadi kalau ada pertanyaan ke LPDP, sebenarnya saya juga menyarankan teman-teman yang mau mendaftar LPDP, manfaatkan customer service-nya LPDP, karena menurut saya sangat baik menjawab, memberikan penjelasan. Jadi kalau ada hal teknis bisa juga coba tanya ke sana, akan ada panduan yang bisa diberikan. Nah, untuk tadi spesifik pertanyaan pertama, jadi kan ada beberapa pilihan program dan pilihan kampus. Kalau saya, kebetulan kemarin itu saya punya LOE, jadi saya daftarnya jalur LOE, tapi saya mengantisipasi pindah universitas. Jadi mungkin kalau saya cerita singkat, saya waktu itu awalnya daftarnya eh, pakai kampus A, program MBA, kemudian saya ganti ke kampus B, kira-kira gitu. Nah, waktu saya bikin essay-nya itu, saya masih belum yakin ya apakah benar-benar ke kampus A atau enggak. Jadi saya penjelasannya general. Jadi saya nggak sebut di essay-nya ya. Tentu kalau pada saat pilih di fungsi daftar PDP-nya kan harus pilih salah satu kampus gitu. Tapi di penjabaran-penjabarannya tuh ada hal-hal yang saya sengaja bikin lebih general. Jadi, tapi itu strategi yang saya gunakan. Saya nggak tahu apakah
relevan untuk teman-teman yang lain. Tapi saya pikir kalau kita agak bingung ada dua program yang berbeda atau beberapa kampus yang berbeda, mungkin bisa lebih general. Tapi sebaliknya kalau teman-teman yakin memang ini top 3 dan top 3 ini ada alasannya kuat, kalau nggak A, ya B, ya C, dan memang kan dibolehkan kalau untuk jalur pendaftaran non-LOE. Dan teman-teman menunjukkan ada pemahaman yang mendalam keunikan masing-masing dan nanti menunggu yang mana yang menerima, saya rasa juga bukan strategi yang salah juga. Artinya menurut saya nggak ada pilihan yang lebih benar dalam hal ini. Apakah mau jawab general supaya tidak mengunci diri atau eh, toh kan non LOE ini memang bisa mencantumkan berbagai universitas ya, saya pikir kalau bisa dijelaskan dengan baik justru memperkuat kita ini memang riset gitu dan kita memang terus mengeksplor opsi yang ada. Jadi ya itu mungkin take saya ya soal soal itu. Terus yang kedua tadi soal TOEFL dan IELTS, jujur saya nggak mungkin karena saya prosesnya agak beda, jadi saya agak kurang yakin bisa mengomentari eh, rekomendasi yang tepatnya bagaimana. Kalau saya mungkin tipenya yang kalau ada hal-hal yang saya tahu akan butuh, lebih baik disiapkan dan dibereskan dari sekarang supaya mengurangi beban pikiran itu kalau saya sih secara umumnya ya. Tapi tentu kan langkah-langkah strategi tahap-tahap pasti setiap teman-teman akan berbeda gitu yang menjalaninya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Penny. Halo Kak Michael, terima kasih banyak atas paparannya. Tadi aku searching kakak sebentar, aku lihat kakak politisi. Ada yang mau aku tanyain. Jadi aku Stanford GSB, it's my dream school. Dan yang aku riset adalah Stanford, Harvard itu rata-rata ngambil traditional candidate yang government, tech, terus juga consulting. Sementara aku itu dari non-tradisional. Sorry Kak, aku agak nervous. Anyway, jadi aku tuh lulusan SPD Kak di UPI. Tadinya seharusnya jadi guru, tapi karena aku lihat bahwa lapangan pekerjaannya itu sangat kecil, aku pivot jadi kerja remote di bidang digital marketing. Aku juga sering sharing konten mengenai gimana cara dapat kerja remote. Dari situ aku bikin bisnis, aku bikin kelas gimana cara dapat kerja remote, dan banyak murid-murid aku yang alhamdulillah udah dapat kerja remote di company luar negeri. Dan itu narasi yang aku mau bawa. Apakah itu possible atau enggak ya Kak? Karena yang aku lihat tuh rata-rata kandidat HBS, Stanford GSB tuh yang kampusnya mentereng, bisnisnya keren, terus karirnya juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa penting sih Kak orang di letter of reference kita? Aku pernah ikut sharing sessionnya anak HBS, dia itu pakai letter of reference dari CEO-nya Grab. Dan kata dia itu ngaruh banget karena memang dia juga alumni Harvard. Jadi kan bisa jelasin bahwa kenapa orang ini tuh cocok buat Harvard karena kan dia juga sebelumnya di Harvard. Aku kerja rata-rata di startup dan seringkali tuh gak terlalu lama gitu loh Kak, karena ya startup dengan segala kompleksitasnya. Apakah itu akan berpengaruh atau tidak? Sama pertanyaan ketiga, kalau aku boleh tahu, Kakak tuh ambil IELTS itu berapa? Karena setahu aku IELTS-nya kan lumayan tinggi, rata-rata 7,5, sama ngambil GMAT atau GRE, di skornya berapa dan persiapannya berapa lama? Karena yang aku tahu itu persiapannya lumayan lama untuk bisa dapat skor yang diinginkan di target school tersebut. Sama satu lagi Kak, kalau misalnya aku mau prepare dan aku bertanya langsung konsultasi untuk kayak feedback essay dan motivation letter, apakah Kak Michael terbuka? Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ini agak banyak saya coba jawab cepat ya supaya ada kesempatan yang lain juga. Pertama, tipe kerja. Saya juga belak-belakan aja. Memang kalau kampus-kampus yang terkenal sangat kompetitif seperti Harvard dan Stanford itu memang persaingannya sangat keras. GPA-nya itu termasuk paling tinggi, GMAT-nya juga tinggi atau GRE-nya. Em, tapi beda kampus beda ini ya, beda ini. Kalau kalau Harvard setahu saya itu sangat memang hardcore, setahu saya gitu ya. Tapi Stanford itu yang saya tahu dia juga mencari keunikan-keunikan, lebih terbuka terhadap keunikan-keunikan. Jadi tadi ada mungkin istilahnya tradisional, tradisional kan mungkin dari consulting, dari tech companies yang kuat banget gitu kan, atau pekerjaan-pekerjaan yang nama-namanya big names gitu ya. Tapi kalau Stanford setahu saya juga dia juga mencari dan saya yakin Harvard juga pasti terbuka bahwa hal-hal yang unik tuh juga juga ada nilainya tersendiri, tapi harus bisa saling mengimbangi.
Artinya kalau pekerjaan kita ini non tradisional, bukan yang big names consulting, tapi nilai GMAT kita tinggi, kemudian surat rekomendasi kita kuat, essay kita kuat, hal yang bisa jadi pertanyaan itu bisa terjawab dengan tersendirinya dengan dari elemen-elemen yang lain. Karena pada akhirnya kampus-kampus ini akan melihat secara holistik. Jadi kalau ada satu elemen yang mungkin banyak pertanyaan, tapi kalau elemen yang lainnya sangat kuat, itu saling ya jadi satu keutuhan gitu. Singkatnya seperti itu. Yang kedua, surat rekomendasi apakah perlu dari orang-orang yang top, ternama, terkenal, atau orang yang mungkin nggak terkenal, manajer di atas kita tapi bisa memberikan penjelasan yang baik. Sejujurnya dua-duanya. Menurut saya dua-duanya ya. Artinya kalau kita ada kenalan sama menteri, dia bisa keluarin surat rekomendasi tapi isinya cuma sekedar dengan ini saya menuliskan rekomendasi untuk si A mendaftar, tolong dipertimbangkan ya kayak gitu nggak ada artinya gitu. Tapi kalau manajer yang wah, ya saya kenal kandidat ini, saya sudah 2 tahun bekerja, ada kejadian-kejadian di mana dia mengambil inisiatif luar biasa dan seterusnya. Jadi personal kan, rekomendasi itu personal, itu kuat. Tapi kalau saya akan belak-belakan, tapi kalau yang memberikan rekomendasinya juga bukan orang yang punya kaliber, ya tetap kurang meyakinkan. Karena ini pertanyaan soalnya daftar Harvard sama daftar Stanford nih. Jadi kalau daftar Harvard sama daftar Stanford menurut saya realitanya harus rekomendasi yang personal, tapi juga dari orang yang punya kredibilitas. Karena ini kampus yang memang sangat-sangat kompetitif gitu. Itu faktanya. Saya yang nggak bisa di sugarcoat. Faktanya begitu gitu. IELTS dan TOEFL, ya mungkin saya nggak sebut angka saya berapa, tapi kalau saya mungkin konteksnya saya udah pernah SMA saya ya kurikulum internasional dan S1 juga udah pernah di Korea Selatan, jadi bahasa Inggris memang bukan suatu hal yang eh, jadi hambatan bagi saya gitu. Jadi terkait dengan IELTS dan TOEFL saya cukup beruntung, itu bukan satu hal yang saya perlu banyak energi habis di sana gitu. Jadi dan sejujurnya ya ini memang akan jadi PR mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan pendidikan dalam bahasa Inggris dan pasti perlu waktu. Saya punya beberapa teman yang sangat pintar, sangat luar biasa dan akhirnya dapat LPDP juga ke Inggris ke berbagai negara dan mereka memang harus spend waktu untuk mempersiapkan IELTS dan TOEFL gitu. Karena ya beda belajar dengan bahasa Indonesia dan belajar dalam bahasa Inggris. Jadi ini satu hal yang mau nggak mau harus kita biasakan. Malam Kak Michael, terima kasih banyak atas paparannya. Izin saya dengan Abdillah. Saya di bidang kesehatan Kak, mau baru mulai nyoba nyari info tentang kuliah di luar negeri. Kalau dari pengalaman Kak Michael atau mungkin ada beberapa rekan Kak Michael yang mungkin di bidang kesehatan, ada nggak Kak rekomendasi eh, kuliah di luar mungkin di sekitar UK atau Europe yang memang di bidang kesehatannya kuat terutama di public health atau manajemen kesehatan eh, yang memang sering menjadi tujuan juga untuk mahasiswa kesehatan Indonesia. Mungkin itu dulu Kak Michael. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya jujur aja saya nggak familiar dengan landscape kalau kampus-kampus yang di bidang kesehatan atau public health. Dan saya juga mungkin lebih familiar sama yang di Amerika ya. Kalau mungkin saran saya, teman-teman juga bisa coba explore di Google atau di LinkedIn. Ada orang-orang yang pernah di kampus-kampus tertentu. Dan saya sangat menyarankan kita juga memberanikan diri, coba aja DM. Kalau ada ketemu 5 orang yang pernah di kampus ini ngambil public health, di kampus yang lain ngambil public health, coba aja DM. Syukur-syukur dari 5 orang yang kita DM, ada satu yang mau bales, ya kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya rasa kita juga udah hidup di era yang sangat terbuka, dan saya yakin orang-orang yang kuliah di kampus-kampus ini juga punya pikiran yang lebih terbuka. Artinya saya juga kadang-kadang ada orang yang saya nggak kenal sama sekali DM saya, ya ya sekali lagi kalau saya pas lagi buka dan memang pas lagi berkesempatan bales, ya saya juga bales gitu. Jadi kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi karena saya memang nggak familiar, tapi coba explore, pasti ada orang-orang yang bisa kasih masukan. Dan setahu saya banyak orang itu sebenarnya terbuka.
kalau melihat ada orang yang mau berkembang, antusias, punya ambisi yang positif, kita juga pasti mau bantu kok gitu. Nah, ini juga saya pengen juga jawab nih, ada dari Yustiani Indah nanya di chat ya. Sebenarnya ada banyak nih pertanyaan chat, saya mungkin nggak sempat balas jawab satu persatu. Nah, ini tapi saya lihat, saya rasa penting terkait dengan minta surat rekomendasi. Kalau ini kan pertanyaannya bisa gimana caranya minta surat rekomendasi dari atasan tapi kita udah pernah resign. Nah, pengalaman saya minta surat rekomendasi, eh, ada juga ke profesor yang udah bertahun-tahun saya nggak pernah komunikasi, tapi ya saya memberanikan diri kontak. Saya tipe orang yang percaya bahwa pada saat kita butuh bantuan dan orang-orang ini melihat bahwa kita lagi mau berkembang, ada potensi di sana, mereka juga, ya mungkin nggak semua ya, tapi saya yakin ada dan banyak orang-orang yang mau bantu gitu. Jadi jangan sampai kita karena sungkan, nggak enak, nggak minta gitu. Karena kita nggak pernah tahu orang itu tiba-tiba bersedia atau nggak. Mungkin satu contoh, salah satu yang tulis surat rekomendasi itu Pak Anies. Ya gimana caranya, ya udah saya kontak aja gitu kan, dan beliau ternyata bersedia kira-kira gitu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah nanya. Dan di dunia kerja kan relasi juga sangat penting ya. Tetap menjaga relasi, menjaga komunikasi gitu kan. Dan orang-orang yang profesional ini juga melihat hal seperti itu. Mereka pernah di posisi kita juga kok. Saya yakin banyak dari mereka pernah di posisi kita di suatu masa yang lalu, pernah butuh rekomendasi dari orang. Jadi pada saat ada kita minta ke mereka, mereka juga sadar ini ya giliran mereka yang sekarang di posisi bisa kasih rekomendasi. Jadi jangan pernah merasa sungkan. Ya paling amit-amit nggak dibales, ya udah move on, cari yang lain gitu. Tapi ya kita kontak orang, cari pendapat, minta feedback, cari masukan, bahkan orang yang kita nggak kenal sama sekali. Menurut saya juga, kalau teman-teman serius mau berkembang, harus lakukan itu, gitu. Karena kalau teman-teman nanti dapat beasiswa dan berkesempatan kuliah, juga sama. Di kampus nanti sana, teman-teman juga ada dosen, ada profesor, kalau memang mau benar-benar belajar, ya kan harus deketin profesor-profesor juga ya, cold email, cold call gitu kan. Cari kerja juga setahu saya juga sama. Akan sangat membantu kalau kita coba interaksi, ya kirim cold email ke orang gitu. Jadi saya sangat menganjurkan tuh dilakukan untuk teman-teman bisa lebih baik lagi persiapannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi wawancara, habis itu kemudian kalau bisa dilanjutin lagi. Halo Kak, ingin bertanya apakah ada topik atau tipe narasi yang harus dihindari ketika menjawab? Menjawab wawancara. Iya, Kalau pengalaman saya daftar beasiswa ya, setahu ya yang pasti sih kita jangan juga terkesan pesimis. Misalkan nih ada pertanyaan-pertanyaan, terus kita misalkan nih saya nggak tahu. Oh ya, soalnya saya mau daftar kuliah, mau S2 karena saya lihat kondisi Indonesia hari ini apa, saya nggak tahu, Indonesia gelap gitu kan atau apa gitu kan. Walaupun mungkin itu benar-benar salah satu alasan gitu, karena kita memang mau cari opportunity dan lain, tapi jangan ada narasi yang jadi memberikan negatif kepada orang lain atau institusi lain atau bahkan negara gitu ya. Saya pikir tetap eh, kita menarasikan jawaban-jawaban kita, motivasi kita pun juga dengan suatu optimisme gitu. Jadi jangan karena karena di kerjaan saya nggak suka atau saya udah nggak betah gitu kan, atau saya nggak berkembang di perusahaan saya, makanya saya lagi mau daftar S2 gitu. Kalaupun itu benar, ya tapi menurut saya itu bukan bukan hal yang perlu diungkapkan di eh, proses-proses wawancara baik ke kampus atau ke ini. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa ada tantangan, bahwa kita stuck gitu kan, bahwa kalau kita mau lebih jauh lagi melangkah di tempat kita bekerja perlu ilmu, makanya kita perlu kuliah, itu kan jadi lebih positif. Jadi jangan mengemas hal-hal yang jadi negatif.